Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi ada di atas Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur ya, yang baru saja meletus pada hari Senin malam kemarin, mengakibatkan korban jiwa sekitar terakhir saya dengar 10 orang. Kita turut berduka cita eh, dan semoga korban yang terluka cepat sembuh, yang mengungsi cepat bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, saya ingin menunjukkan gunung ini, mari kita baca bersama. Saya juga baru pertama kali melihat gunung ini ya. Jadi kita bisa lihat morfologinya gunung ini sangat tandus ya, mencirikan gunungnya meletus berulang-ulang kali sehingga tidak ada vegetasi sama sekali dan juga belum terbentuk lembah-lembah gunungnya ya. Tapi sebelumnya coba kita eh, lihat dulu nih, Gunung Lewotobi ini lokasinya di mana sih titiknya ya? Oke. Nah, Gunung Lewotobi adanya di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi kalau kita ini Pulau Komodo sebelah sini tadi, terus kalau Nusa Tenggara Timur ini Pulau Timor. Nah, ini lokasinya ada di sini nih. Ada di sini nih ya, titik ini nih. Nah, gunungnya sendiri terdiri atas dua gunung ya. Jadi gunung yang sebelah selatan ini adalah Gunung Lewotobi perempuan, yang sebelah utaranya adalah Gunung Lewotobi laki-laki. Jadi ini adalah gunung kembar ya. Dan ada beberapa desa di sekitar gunung-gunung ini, saya juga nggak apa nama-nama desanya. Ada satu di tepi pantai, ini ya, tepi pantai sebelah sini ya. Ada juga satu di sekitar sebelah utara dan barat laut dari gunung ini. Tadi seperti kita sudah lihat di gambarnya, gunungnya masih sangat tandus, mencirikan gunung ini sangat aktif. Kita bisa lihat juga jejak-jejak aliran lava, jejak-jejak letusan ya, yang sangat kentara ini, yang tandus, daerah yang tandus ini tidak ada vegetasinya. Eh, Kita juga bisa lihat bahwa Gunung Lewotobi laki-laki ini lebih aktif daripada Gunung Lewotobi perempuan karena di Gunung Lewotobi perempuan masih banyak vegetasinya. Nah, sekarang kita lihat dari kalau kita ke desa yang ada di sebelah barat laut, kita melihatnya kurang lebih seperti ini, mirip ya kayak di Gunung Guntur mungkin ya. Kayak warga Cipanas melihat Gunung Guntur, kurang lebih seperti itu juga. Nah, ini kampungnya, kampung perkampungan yang ada di sebelah barat utara dan barat laut dari Gunung Lewotobi ini. Inilah yang paling terkena dampak dari letusan Gunung Lewotobi eh, laki-laki hari Senin kemarin. Itu kurang lebih gambaran Gunung Lewotobi. Nah, untuk teman-teman ketahui, pemerintah Republik Indonesia itu sudah cukup lama melakukan pemantauan gunung api ya. Kita punya aplikasi website namanya magmaesdm.go.id yang berisikan informasi tentang gunung api dan bencana-bencana geologi di seluruh Indonesia nih. Jadi banyak gambar-gambar, ada gempa bumi, ada gunung api, ada gerakan tanah, ya, terutama ini gerakan bencana-bencana geologi. Nah, ini gunung gunung Lewotobi laki-laki statusnya ini awas level 4. Jadi ada 4 statusnya normal, siaga, waspada, awas gitu ya. Eh, dan setiap tahap itu ada ininya, ada apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau dipencet ini aplikasinya, kita bisa melihat ini ya, melihat kurang lebih seperti ini nih. Ada ada gambarnya, ada peta KRB, ada penjelasan letak administratif, cerita ininya juga ada ceritanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita masuk lebih dalam mengenai informasi gunung-gunung, informasi letusan misalkan ya, kita bisa lihat misalkan Gunung Lewotobi laki-laki ini sudah meletus sebanyak 875 kali hanya di tahun 2024 saja. Jadi ini gunung api yang sudah sangat aktif. Statusnya sudah waspada sudah cukup lama. Eh, di sini kita bisa lihat juga data-data yang dikirimkan oleh pengamat gunung api setiap hari. Misalkan ini Selasa hari ini ya, oleh Bapak Emmanuel Rovinus Bere. Eh, Gambarnya kurang lebih seperti ini, letusan tanggal 5
November 2024 jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kemudian misalkan sebelumnya juga dia mencatat setiap beberapa jam, terus dilaporkan amplitudo seismografnya, dilaporkan seperti apa. Jadi sudah cukup maju juga pemantauan gunung api kita, meskipun masih belum cukup. Masih banyak yang belum kita tahu mengenai gunung api di Indonesia itu. Ini kejadian ketika meletus ya, Senin 4 November, kelihatan ada terbakar lava yang percikan lava gitu ya, yang terbang ke udara. Ini juga nih jam 3 pagi, yang paling paling besarnya pada malam hari, makanya banyak korban yang tidak sempat untuk menyelamatkan diri gitu ya. Jadi karena letusannya sangat sangat kuat di malam hari ketika orang-orang sedang beristirahat. Bayangkan memang sudah 1 tahun terjadi meletus terus, mungkin orang-orang juga eh, tidak bisa juga mengungsi terlalu lama kan dari rumahnya gitu. Itu permasalahan logistik yang cukup sulit juga bagi masyarakat untuk meninggalkan eh, pemukimannya gitu, mengungsi atau seperti apa. Jadi eh, kita turut berduka atas kejadian ini. Nah, selain selain informasi ini, kita juga punya informasi ini tadi ya, peta-peta ya, gambar-gambar. Kita punya informasi namanya peta kawasan rawan bencana. Jadi saya punya lewat top itu ada peta kawasan rawan bencana gunung api lewat topi laki-laki dan perempuan. Ini jadi peta kawasan rawan bencana itu adalah peta eh, informasi panduan kawasan rawan bencana di setiap gunung api aktif yang ada di Indonesia. Eh, saya nggak tahu apakah udah semua atau belum, tapi lumayan cukup lengkap juga, 60-an atau 70-an gunung api yang sudah dipetakan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Misalkan peta ini, peta Lewotobia, dipetakan tahun 2009. Nah, di peta ini tuh kita punya beberapa keterangan, kawasan rawan bencana 3, kawasan rawan bencana 2, kawasan rawan bencana 1 gitu ya. Rawan bencana 3 itu radius 2 km, rawan bencana 2 itu radius 5 km, rawan bencana 1 itu 7 km. Ada juga yang berpotensi terkena lahar hujan, terlanda awan panas ya, terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas beracun. Jadi makin dekat dengan kawah maka makin bahaya gitu ya. Makanya radiusnya tuh kalau saya nggak salah 7 km, sekarang dilarang berdekat dari 7 km. Tapi bayangin aja, Pak, orang-orang yang tinggal di sini, di perkampungan sini kan semua ada di wilayah kawasan rawan bencana. Jadi mereka harus harus mengungsi jauh-jauh dari 7 km. Sementara ini perkampungan yang lumayan padat gitu. Ini juga di sini di tepi pantai ini ya, Nurabelen ini juga ada di dalam eh, wilayah ini gitu ya. Ini juga yang ini sama ya, yang di sebelah selatan dan seterusnya. Jadi eh, nah, saya masih banyak yang belum mengetahui tentang peta ini, jadi kita akan lihat tadi ya, kawasan rawan bencana 3, 2, 1, kemudian ada juga cerita tentang gunung apinya, misalkan ini gunung api eh, sejarahnya ya, eh, sejak 1861 pertama kali dilaporkan oleh Nauman Van Padang, itu sudah aktif gunung Lewotobi laki-laki gitu. Eh, Bahkan memakan korban jiwa juga, misalkan 1869 dua orang meninggal, 1907 6 orang meninggal, kemudian ada intervalnya juga, ada yang setiap 1 sampai 4 tahun, 6 sampai 8 tahun, 20 sampai 29 tahun. Sementara gunung Lewotobi perempuan lebih kurang aktifnya, jadi hanya 2 kali pada tahun 1921 dan 1935 itu. Terus, penjelasan juga misalkan eh, apa kawasan rawan bencana terhadap aliran piroklastik ini seperti apa kejadiannya, guguran lava dan seterusnya. Nanti saya akan masukkan link untuk mendownload peta ini ya, begitu. Nah, jadi peta ini selain bisa ditampilkan seperti ini, bisa juga kita tampilkan pakai QGIS ini ya. Jadi saya punya petanya ini dalam QGIS, kita tampilkan, bisa tampilkan juga secara 3 dimensi gini ya. Jadi ini petanya di sini, tadi yang sebelah barat laut ini desanya memang
masih ada di dalam jangkauan eh, guguran jatuhan eh, letusan gunung api ini yang kuning ini masih berbahaya, dan di sini mungkin yang paling banyak korbannya kemarin ketika letusan gitu ya. Jadi teman-teman eh, bisa mainkan juga informasi ini di di gunung-gunung yang lain gitu ya, atau di wilayah-wilayah rawan bencana yang lain. Kita bisa pelajari ke arah mana guguran lavanya, ke arah mana guguran eh, debu panasnya, kemana endapan jatuhannya sejauh apa, dan seterusnya. Eh, itu sih kurang lebih informasi yang bisa kita kembangkan gitu ya. Nah, terbaru juga kita punya punya ini ya, punya citra citra eh, dari Landsat 89. Jadi ini saya punya citra tahun 2024 Oktober tanggal 12. Ini lewat hobi laki-laki, lewat hobi perempuan. Ini kita bisa lihat lewat hobi laki-laki ketika bulan November tanggal 5 dan 11 ini wilayah putihnya ini makin luas ya. Di perkampungan juga kita bisa lihat asalnya dia coklat gini ya. Kemudian dia terkena debu menjadi menjadi putih, ini menceritakan dia tertimpa oleh eh, jatuhan dari eh, letusan gunung api ini gitu ya. Ini bisa di-download pakai dari banyak tempat, tapi saya nggak akan tunjukkan caranya di video ini. Nah, kurang lebih begitu video tentang Gunung Lewotobi laki-laki dan Lewotobi perempuan. Saya berharap semoga ini bermanfaat videonya, dan ya kita doakan semoga saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang tinggal di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki ini bisa segera kembali ke rumahnya masing-masing, dan aktivitas gunung api ini bisa segera mereda gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.